Umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam katekis yang ke-71. Minggu lalu kita berbicara tentang kata-kata konsekrasi yang berdasar pada Paskah Yahudi, di mana dalam Paskah Yahudi yang diperingati ialah peristiwa Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sekaligus juga bangsa Israel mewartakan perbuatan-perbuatan agung Allah atas kehidupan mereka. Nah, kini Paskah itu mengambil bentuk yang baru. Bukan lagi anak domba yang dikurbankan, akan tetapi Yesus sang anak Allah. Nah, mari kita coba memahami tentang perayaan Ekaristi atau Misa sebagai korban. Secara mengejutkan bahwa Yesus menggunakan kata-kata pengorbanan yang menunjuk pada dirinya sendiri. Pertama, Paskah itu sendiri adalah pengorbanan. Bagi Yesus, untuk berbicara tentang tubuh dan darah dalam konteks Paskah akan mengingatkan anak domba Paskah yang darahnya dipisahkan dari tubuh dalam upacara pengorbanan. Kedua, ketika Yesus berkata bahwa tubuhnya akan diserahkan bagimu, istilah yang digunakan dalam Injil Lukas untuk menyerahkan ini penting karena digunakan di tempat lain dalam perjanjian baru dalam hubungannya dengan pengorbanan. Contoh dalam Lukas 2 ayat 24 ketika Yesus dipersembahkan ke bait Allah, orang tuanya membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati untuk dipersembahkan atas dasar hukum Tuhan. Ketiga, ketika Yesus berbicara tentang darahnya yang akan dicurahkan untuk pengampunan dosa, dia menyinggung korban penebusan di bait suci yang menyertakan darah yang dicurahkan di atas mezbah untuk tujuan membawa pengampunan. Keempat, dan mungkin yang paling penting, Yesus berbicara tentang darah perjanjian baru dan kekal. Kata-kata ini menggemakan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dalam upacara pengorbanan di Gunung Sinai yang memeteraikan persatuan perjanjian Allah dengan Israel sebagai umat pilihannya. Di tengah upacara pengorbanan itu, Musa mengambil darah binatang dan menyerukan, "Inilah darah perjanjian." Sekarang pada perjamuan terakhir, Yesus menyebut darahnya sebagai darah perjanjian baru dan kekal. Bagi para rasul yang hadir saat itu, kata-kata Yesus ini tidak bisa tidak mengingatkan mereka akan apa yang dikatakan Musa tentang darah kurban di Sinai dan menunjuk pada pengorbanan baru untuk sebuah perjanjian baru. Dengan gagasan pengorbanan ini, Yesus memiliki beberapa bentuk pengorbanan untuk diingat di sini. Namun, alih-alih berbicara tentang domba Paskah yang dikurbankan, Yesus di sini berbicara tentang tubuh dan darahnya sendiri yang dipersembahkan dan dicurahkan sebagai korban. Darahnya saat ini adalah darah pengorbanan perjanjian. Yesus secara mengejutkan mengidentifikasi dirinya dengan domba kurban yang biasanya dipersembahkan untuk Paskah. Dengan demikian, tindakan Yesus pada perjamuan terakhir secara misteri mengantisipasi pengorbanannya di kayu salib. Dalam perjamuan terakhir, Yesus rela mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri untuk pengampunan dosa. Yang tersisa baginya untuk dilakukan ialah melakukan pengorbanan itu dengan cara berdarah pada Jumat Agung. Intinya para saudara, dalam perayaan Ekaristi, anak domba Paskah kini berganti menjadi anak domba Allah, yang mana Yesus Kristus sebagai anak Allah mencurahkan tubuh dan darahnya, mengorbankan dirinya untuk pengampunan. Nah, pada Kamis Putih,
pengorbanan itu dilakukan secara tidak berdarah, dan pada Jumat Agung, kurban tubuh dan darahnya dilakukan secara nyata. Demikianlah katekese singkat.